lagi ngapain? Aku lagi ngerjain tugas di rumah. Kamu di mana emang? Kayaknya rame gitu. Iya nih, aku lagi di kafe depan kampus, ngedeadline juga. Tapi males kalau ngerjain di kosan. Jadi aku kesini deh. Sendirian. Enggak, sama Sarah. Tapi dia belum nyampe nih. Paling bentar lagi. Oh, kirain sendirian. Kamu tahu nggak sih? Aku tuh kesel banget. Kenapa emang? Masa ya? Aku kan di sini beli kopi. Sebenarnya sih nggak mahal-mahal banget. Tapi kena service charge sama PPN. Jadi kayak kesannya mahal banget gitu. Wait. PPN? Iya, 10% itu PPN kan? Bentar. Kayaknya ada yang perlu dilurusin nih. Hah? Maksudnya? Jadi Rin, gak semua yang 10% itu bisa disebut PPN. Lah, terus yang ini apa dong? Di struknya tulisannya tax 10% gitu doang. Jadi, kalau kamu makan di resto dan pas bayar kena tambahan 10%, itu sebenarnya bukan PPN, tapi pajak restoran yang masuknya tuh ke pajak daerah. Stop. Tunggu dulu. Aku nggak ngeh kamu ngomong apaan. Coba pakai bahasa yang lebih manusiawi. Oke, pelan-pelan ya. Jadi, kamu tahu kan kalau pajak tuh ada dua jenisnya, pajak pusat dan pajak daerah. Iya, tahu. Tapi aku nggak tahu bedanya gimana. Bedanya, kalau pajak pusat itu masuknya kan ke pemerintah pusat. Nanti uangnya bakal dipakai buat dibiayain belanja pemerintah pusat. Contohnya ya kayak PPN sama PPH. Kalau pajak daerah, Kalau pajak daerah, nanti uangnya masuknya ke pemerintah daerah dan dipakai buat biayain belanja pemerintah daerah. Contohnya kayak pajak restoran yang kamu kira PPN tadi. tapi aku masih bingung deh, Dit. Kayak kenapa gitu orang makan aja dipajakin? Maksudnya, makan kan termasuk kebutuhan pokok manusia. Kok tega banget sih pemerintah majakin makanan? Bukan makanannya, Rin, tapi pemajakannya tuh atas servis atau pelayanan restonya. Maksudnya? Jadi, pajak restoran kan dikenainnya atas pelayanan. Nah, pelayanan itu contohnya ya penjualan makanan. Jadi, bukan atas makanan yang kamu beli. Malah, kalau kita balikin ke topik PPN yang tadi, makanan tuh sebenarnya bukan objek pajak loh. Oh ya? Iya, makanan yang ada di resto, hotel, rumah makan, warung, atau semacamnya tuh nggak boleh dikenain PPN. Gitu. Tapi di struknya udah ada service charge-nya, Dit. Kalau service charge mah kan opsional, restonya mau ngenain atau enggak. Bebas gitu. Dan kalau dikenain, dia nanti jadi dasar buat ngitung pajak restonya juga. Jadi 10%-nya tuh atas harga makanan sama service charge-nya. Oh, gitu. Tapi emang wajib banget ya buat ngenain pajak resto 10%. Kayaknya kalau kita makan di warteg nggak kena pajak tuh. Padahal sama aja ada ibu-ibu yang ngasih pelayanan ke kita. Nggak semua resto mesti ngenain sih, Rin. Selama penjualan resto itu nggak lebih dari batasan tertentu setiap bulan atau tahunnya, dia nggak mungut pajak resto kok. Kalau di kota Bandung sih, selama penjualannya di bawah 10 juta sebulan, dia nggak kena. Tapi ya tetap balik lagi ke perda masing-masing. I see. Jadi meskipun sama-sama 10%, tapi nggak bisa langsung dibilang PPN ya? Yes, bener banget. 10% itu tarif paling tinggi ya, Rin. Jadi, tetap harus cek peraturan daerahnya. Terus bedanya lagi kalau pajak resto masuknya ke pajak daerah dan PPN masuknya ke pajak pusat, gitu kan? Yes, udah jago nih sekarang. Tapi ya, aku malah jadi bingung. Kayak uang sebanyak itu tuh masuknya kemana? Kayaknya nggak ada yang bisa aku rasain secara langsung manfaatnya. Banyak dong, Rin. Apa aja emang? Kamu lagi di kafe kan? Iya, Coba nengok ke jendela, ada apa tuh? ada pohon.
Ih, bukan gitu maksudnya Karina sayang. Astaga, jangan sayang-sayang dong, baper tahu. Ya habis kamu aneh. Maksudku tuh, ada apa gitu di luar jendela yang bikinan manusia? Ada jalan. Nah, itu tahu. Pembangunan infrastruktur kan salah satunya dari uang pajak juga. Iya juga ya. Terus apalagi, uang segitu banyak masa dipakai buat jalan doang? Ya enggak dong, Rin. Ada banyak lagi. Kamu S2 nanti jadi mau nyoba LPDP? Jadi dong, kenapa emang ya? Nah, pas banget. Jadi, nanti uang beasiswa yang kamu terima tuh, sumbernya dari pajak juga. Bahkan, 2020 aja anggaran buat LPDP sampai 1,8 triliun. Wih, banyak banget ya ternyata. Yap, itu baru LPDP doang. Belum program yang lain. Belum kementerian lain. Banyak banget deh pokoknya. Terus kalau pajak daerahnya, Dit? Ya sama, cuma lingkupnya diganti jadi pemerintah daerah aja. Oh gitu, ternyata banyak juga ya benefitnya. Padahal yang aku bayar kayak cuma 5.000 gitu. Nah, kalau udah kayak gini, jadi nggak sebel lagi kan mesti bayar lebih mahal. Iya sih, Dit. Setidaknya meskipun aku bayar lebih mahal, aku tetap tahu uangnya dipakai buat apa. Itu Sarah udah datang tuh. Aku matiin ya. Bye. Oke, selamat tugas Rin. Dadah. Setelah melakukan survei di sosial media Twitter, ternyata banyak sekali yang masih bingung perbedaan antara PPN dan pajak restoran. Buat kalian yang bisa relate sama Karina, kalian mengklik video yang tepat. Jadi topik video kita kali ini adalah pajak. Khususnya, pajak yang sering bikin kalian sebel karena selalu bikin harga makanan jadi lebih mahal dari harga sebenarnya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih pajak itu? Jadi, pengertian pajak secara umum itu ada di UU nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jadi simpelnya, pajak itu adalah iuran wajib yang dipungut dari rakyat kepada negara untuk kepentingan bersama di suatu negara. Jadi, intinya kalau kalian mau dapat fasilitas dari negara, itu kalian juga harus memberikan kontribusi wajib berupa pajak. Karena ya di dunia ini tuh nggak ada yang gratis gitu. Nah, salah satu jenis pajak adalah pajak restoran, yaitu pajak yang sering dilihat di nota setiap kali kalian makan di tempat-tempat seperti McD, KFC, atau Burger King. Loh, bukannya itu PPN? Salah ya. Jadi pajak restoran ini adalah pajak yang dikenai atas pelayanan. Kita garis bawahi dulu ya, pelayanan yang diberikan pihak restoran kepada pelanggannya. Sedangkan PPN adalah pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas penyerahan barang dan jasa. Selain itu, PPN merupakan pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak restoran merupakan bagian dari pajak daerah, di mana daerah yang dimaksud di sini adalah daerah kabupaten dan kota. Jadi pendapatan atas pajak restoran ini akan masuk ke anggaran pendapatan daerah dan bukan anggaran pendapatan pusat ya. Nah, kalian mungkin juga sering bertanya-tanya, kenapa sih setiap kali beli cilok di abang-abang kaki lima, kok nggak dikenain pajak? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu apa aja sih yang dikenain pajak restoran. Jadi yang dikenain pajak restoran itu meliputi pelayanan yang diberikan oleh restoran. Nah, restoran yang dimaksud di sini itu adalah kafetaria, rumah makan, coffee shop, warung, bar, dan bisnis kuliner lainnya. Nah, pertanyaannya, apakah semua yang menjual makanan itu dikenai pajak? Jawabannya tidak. Jadi ada beberapa yang dikecualikan dari objek pajak, yaitu meliputi yang pertama, restoran yang memiliki pendapatan yang tidak melebihi 200 juta per tahun. Yang kedua, pelayanan dari restoran
yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh Perda. Jadi nominal batas ini ditentukan oleh Perda masing-masing ya. Yang ketiga, objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Perda. Nah, jika kalian beli makanan dan itu tidak dikenain pajak, kemungkinan besar dia memenuhi 3 syarat objek tidak kena pajak yang sudah saya sebutkan tadi. Terus, tarif dari pajak restoran ini berapa sih? Tanya sendiri, jawab sendiri. Jadi, tarif yang ditentukan oleh UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebesar 10% dari nominal pembayaran yang ditetapkan dan yang seharusnya diterima oleh restoran. Jadi biar kalian gak kaget, next time setiap kali beli makanan, sebaiknya dihitung dulu pajaknya kira-kira berapa. Misalnya, kita beli kentang McD seharga 25.000. Nah, tinggal kita kalikan 10%, jadi pajaknya sekitar 2.500. Jadi, harga setelah pajak yang harus kita bayar adalah sebesar 27.500. Kita akan membahas tentang PPN. PPN atau pajak pertambahan nilai yaitu pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi atau distribusi. Jika dilihat dari sejarahnya, PPN ini bermula dari pajak pembangunan 1. Pajak pembangunan 1 adalah pajak yang dikenakan atas usaha rumah makan, penginapan, dan penyerahan jasa di rumah makan. Dari pajak pembangunan 1 kemudian berganti menjadi pajak peredaran tahun 1950. Nah, pajak ini dikenakan atas penyerahan barang dan jasa yang dilakukan di Indonesia. Untuk tarif pajaknya sendiri adalah sebesar 2,5%. Karena pajak peredaran tahun 1950 ini tidak berlangsung lama, kemudian berganti menjadi pajak penjualan. Dari pajak penjualan, kemudian berganti menjadi pajak pertambahan nilai, dikarenakan adanya reformasi Undang-Undang Perpajakan pada tahun 1983. Nah, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sendiri mengalami 3 kali perubahan. 3 kali perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum, menciptakan sistem perpajakan yang adil dan lebih sederhana, dan menjaga penerimaan negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik PPN. Yang pertama adalah PPN merupakan pajak tidak langsung. Artinya, penanggung beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak merupakan orang yang berbeda. Yang kedua yaitu multitahap. Artinya, pengenaan pajak dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi. Yang ketiga yaitu objektif. Artinya, pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak, yaitu barang dan jasa. Yang keempat adalah menghindari double tax. Yang kelima adalah pungutannya menggunakan faktur. Yang keenam, PPN dikenakan sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri. Yang keenam, PPN dihitung menggunakan metode pengurangan tidak langsung dengan memperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak keluaran.